Salam sejahtera saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus. Kembali di Renungan Harian. Kira melalui Renungan Harian ini saudara diberkati oleh Yesus Kristus. Sebelum itu kita berdoa untuk mendengar firman. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu untuk berbicara melalui Roh Kudus memimpin hamba-Mu, dan setiap pribadi mendengarkan mereka diberkati. Dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa, amin. Salam sejahtera sekali lagi kepada saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan memberikan satu tema, yaitu Roh Kudus sebagai penghibur. Ketika Kristus dalam dunia ini, dalam pelayanannya, dia berjanji bahwa dia akan mengutus satu pribadi yang akan menghibur manusia. Ketika Yesus terangkat ke sorga, maka demikian ia mengutus Roh Kudus ke dalam dunia ini oleh Kristus dari Bapa. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 dikatakan bahwa jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus diutus oleh Kristus dari Sang Bapa supaya ia alam dunia. Apa maksudnya? Roh Kudus diutus ke dalam dunia. Apa yang akan dilakukan atau apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar hal ini. Melalui apa yang Roh Kudus kerjakan, maka kita akan mengerti, kita akan memahami segala sesuatu. Karena itu, kebenaran ini mengajar kepada kita apa yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada orang-orang pilihan Tuhan, kepada orang-orang percaya melalui kematian Yesus dan kebangkitannya. Maka ia menjanjikan Roh Kudus untuk diberikan kepada manusia. Maka Roh Kudus sudah diutus dalam dunia, maka Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang penting dalam setiap kehidupan kita sebagai orang pilihan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mungkin saudara bersedih, saudara punya permasalahan yang sangat rumit, apapun yang saudara hadapi hari ini, ingat bahwa Allah Roh Kudus telah diutus dalam dunia, dan Allah Roh Kudus akan bekerja menyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan orang percaya. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus atau apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita? Yang pertama, Roh Kudus akan memberikan sukacita kepada kita. Sukacita yang sangat mendalam bagi kehidupan orang pilihan Allah. Karena roh sukacita nyata dalam hidup kita ini, dia memberikan bagi kita supaya apa? Kita punya semangat, kita bersukacita di dalam menjalani setiap kehidupan kita di dalam dunia ini. Dalam kitab Roma pasal 14, Roma pasal 14 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi damai sejahtera diberikan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus mengerjakan damai sejahtera kepada manusia, kepada orang pilihan Tuhan, kepada orang yang percaya pada Kristus. Damai sejahtera itu akan bekerja di diri kita oleh Roh Kudus, oleh pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera itu. Bukan masalah kebahagiaan soal makanan minuman, tetapi masalah damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Sukacita diberikan oleh Roh Kudus. Saudara berduka cita, maka Roh Kudus akan menghibur saudara. Roh Kudus akan memampukan saudara sehingga saudara bangkit dan bersukacita oleh karena pertolongan Roh Kudus. Hal yang berikut, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang pilihan Allah, orang percaya. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus ada yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, adalah di mana ia akan meneguhkan jemaat Tuhan, meneguhkan orang percaya. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus, memberikan penghiburan, meneguhkan jemaat Tuhan. Dalam Kisah pasal 9 ayat 31, Kisah para Rasul, Kisah para Rasul pasal 9 ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghibur Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memberikan penghiburan, Roh Kudus memberikan penguatan kepada jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan percaya pada firman Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena itu Roh Kudus akan membantu menolong setiap orang pilihan Allah supaya diteguhkan. Maka jemaat diteguhkan oleh karena kuasa Roh Kudus meneguhkan jemaat Allah, sehingga mereka hidup di dalam kedamaian, di dalam kuasa Roh Kudus, dalam kedamaian yang Roh Kudus teguhkan dalam hidup manusia. Dan demikian Roh Kudus juga melakukan segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita sebagai orang pilihan Tuhan. Hal yang berikut apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Roh Kudus berdiam dalam diri orang percaya. Jadi Roh Kudus itu tidak akan keluar masuk dalam diri orang percaya,
Dia kalau orang percaya berdosa, ya kalau kita berdosa, orang percaya melakukan kesalahan, ya saat itu Roh Kudus akan keluar. Nah, ini ada satu konsep yang keliru. Ada banyak orang berpikir bahwa kalau saya berbuat jahat, melakukan dosa, Roh Kudus itu akan keluar. Tapi ketika saya mau suci, saya benar, maka Roh Kudus itu kembali. Tidak demikian. Alkitab menegaskan bahwa Roh Kudus berdiam dalam diri orang-orang kudus, dalam diri orang-orang percaya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17, Alkitab memberitahukan kepada kita, demikian firman-Nya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Jadi Roh Kudus diam dalam diri kita, orang percaya. Sehingga Roh Kudus akan membantu, menghibur, menguatkan kita. Roh Kudus dalam diri kita. Sehingga saudara tidak kehilangan arah. Seakan-akan saudara tidak punya harapan. Sebab Roh Kudus itu ada untuk meneguhkan saudara, berdiam dalam diri saudara, sehingga dalam hati kita, dalam diri kita ada kekuatan Roh Kudus bekerja dalam diri manusia, dalam hidup orang percaya. Ya, Roh Kudus dalam diri kita. Jadi Roh Kudus tidak akan keluar dan masuk lagi, tapi Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Tetapi permasalahannya, apakah memang Roh Kudus bekerja dalam hidup kita atau tidak? Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita kalau keinginan daging kita itu dihancurkan, keinginan daging kita dimatikan, mengizinkan kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka Roh Kudus akan berperan aktif dalam diri kita. Dan juga Roh Kudus melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Yang pertama adalah di mana Ia menyertai orang kudus. Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu Roh Kudus menjamin memelihara kita. Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 tadi dikatakan bahwa aku meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penghibur yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus akan menyertai saudara di mana saja dalam situasi dilema permasalahan hidup. Roh Kudus akan menyertai saudara. Roh Kudus akan menghibur, menguatkan saudara. Jadi jangan takut, jangan gentar. Mintalah kepada Allah, Roh Kudus sertai saya. Allah, Roh Kudus mampukan saya untuk melewati setiap situasi ketidakmampuan hidup ini. Allah, Roh Kudus menyertai saya. Sebab janji-Mu, firman-Mu, Allah, Roh Kudus menyertai saya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saudara firman hari ini, mendengar renungan ini, saudara yakin kepada Kristus, yakin bahwa Roh Kudus menyertai saudara dalam dilema permasalahan. Ingat bahwa Roh Kudus menyertaimu. Engkau berdoa berkata, Roh Kudus berikan kekuatan. Roh Kudus mampukan saya menjalani kenyataan hidup ini. Oleh karena kekuatan-Mu mampukan saya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus menyertai kita. Dan juga Roh Kudus mengerjakan sesuatu dalam diri kita, yaitu mencurahkan kasih Allah. Ya, melalui Roh Kudus mencurahkan kasih Allah bagi kita. Kebaikan Tuhan dinyatakan melalui Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Roma pasal 5 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Roma pasal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-5. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Saudara, dikatakan bahwa ketika kita mengalami ujian, mengalami permasalahan hidup, itu suatu ujian, dan ujian itu akan menimbulkan ketekunan menghasilkan pengharapan, dan pengharapan oleh karena kasih Allah tadi dinyatakan melalui Allah Roh Kudus dinyatakan diri kita. Jadi saudara yang mendengar firman hari ini, yang saudara diberkati, dimampukan bahwa Allah Roh Kudus menyertai kita. Allah Roh Kudus mampukan saudara dan saya dimanapun kita berada. Roh Kudus selalu menghibur kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini dapat memberkati saudara. Saudara berkata dalam hati saudara, Tuhan melalui Roh Kudus pimpin saya. Allah Roh Kudus teguhkan saya supaya saya mampu mengalami sukacita, saya mampu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah kuasa-Mu menyertai saya. Allah Roh Kudus pimpin saya. Kiranya kebenaran firman Tuhan saat ini memberkati saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan atau umat-Mu yang mendengarkan. Mereka boleh dimampukan, mereka diberikan pengertian atas firman Tuhan. Dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin.